Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerja editor atau editor board atau section editor. Nah, langsung saja kita mulai bahwa section editor board atau editor itu sangat penting peranannya dalam sebuah penerbitan artikel di jurnal manajemen sistem. Ya, kenapa? Karena tugas ini akan mengawal lalu lintas artikel antara author, reviewer, dan sebaliknya sampai menuju ke accepted atau ke publish. Nah, langsung saja ya, silakan buka jurnal teman-teman. Untuk contoh ini saya menggunakan OJS 3. Oke, setelah membuka silakan login menggunakan akun editor atau editor board atau section editor. Nah, itu tergantung penamaan jurnal di masing-masing. Nah, selanjutnya ya, masuk sebagai menggunakan akun username, password yang telah diberikan masing-masing, lalu masuk di sini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan tugas dari managing editor atau jurnal manager. Itu biasanya seperti itu. Biasanya kalau dalam jurnal itu ada managing editor, maka biasanya managing editor yang menugaskan ke editor atau section editor. Tapi biasanya kalau tidak ada managing editor, maka langsung dilakukan oleh jurnal manager. Nah, itu tergantung kesepakatan di jurnal masing-masing. Nah, saya sudah mendapat 3 tugas di sini, 3 artikel. Nah, di sini sudah ada yang saya proses. Nah, yang pertama ini, yang paling bawah ini sudah accepted ya, sudah masuk ke copy editing. Nah, yang kedua dari bawah ini ya sudah di tahap review. Nah, ini statusnya. Nah, kemudian yang pertama ini ya, ini belum saya lanjutkan, artinya baru saja managing editor mengirimkan kepada saya. Maka untuk yang pertama ini saya akan memperlihatkan bagaimana jika masih status submission. Oke, yang pertama kita buka yang status submission. Nah, selanjutnya kita akan mendownload ya. Di sini kita akan memeriksa ya, kita akan memeriksa jika tidak sesuai dengan template ya, karena biasanya ya pemeriksaan di awal itu biasanya sudah dilakukan oleh managing editor, tapi ini tergantung. Jika belum, maka kita akan memeriksa di sini. Nah, kita akan memeriksa. Nah, kita download. Nah, jika masih perlu direvisi, maka editor ini bisa mengirimkan kembali ke author untuk diperiksa dengan memanfaatkan add discussion di sini. Ya, silakan klik add, lalu centang penulis, lalu pilih subjeknya. Ya, terserah teman-teman. Saya biasanya menggunakan pre-review ya, karena masih di awal. Lalu memberikan komentar di sini. Nah, juga bisa mengupload file di sini yang akan direvisi, bisa. Setelah itu klik OK. Nah, nanti author akan mengirim kembali balasan tersebut dengan membalas pesan ini. Jadi tidak melakukan submit ulang, tapi cukup membalas. Nah, itulah nanti yang akan diproses. Nah, setelah itu ya, Anda jika sudah dibalas oleh author, maka teman-teman atau kawan-kawan silakan mendownload di sini file revisinya. Jadi bukan di sini karena ini belum direvisi. Oke, setelah itu
Nah, jika tidak memenuhi syarat, maka editor ini memiliki peran bisa reject atau menolak dengan mengklik deadline submission di sini. Lalu klik send pemberitahuan ke email ke penulis. Nah, setelah itu record auditor kalau mau menolak karena tidak memenuhi standar. Nah, tetapi jika sudah memenuhi standar, maka langkah selanjutnya adalah kita menugaskan reviewer atau kita melanjutkan ke tahap ini ya, review. Nah, caranya karena kita di Indonesia pada umumnya itu menggunakan sistem menyembunyikan identitas penulis ke reviewer. Makanya editor ini harus melakukan editing. Nah, caranya seperti ini. Kita buka yang sudah di-download, lalu ini kita tandai ya nomor 53 untuk memudahkan. Jadi 53 ini harus disamakan dengan 53 sini supaya memudahkan. Nah, setelah itu karena kita sistem menyembunyikan identitas penulis ke autor, maka ini harus dihapus ya. Ya, kemudian kita cek lagi, biasanya ada di paling akhir. Ya, kita hapus identitas penulis supaya kita sembunyikan ke reviewer. Apa tujuannya? Ya, supaya nanti tidak ada terjadi konflik kepentingan. Ya, itu salah satunya. Nah, setelah ini sudah dipastikan dihapus, inilah yang akan dikirimkan ke reviewer. Nah, saya sudah menghapusnya. Lalu kita tandai 53 ya. Nah, inilah yang akan kita kirimkan nanti. Nah, caranya mengirim ke reviewer setelah dilakukan editing tadi, tinggal klik send to review. Nah, ini send to review. Selanjutnya jangan centang ini karena ini file yang belum kita edit tadi. Ya, ini file asli dari managing editor, makanya jangan ini yang dikirim. Silakan dihilangkan centangnya, lalu upload file yang sudah dihilangkan identitasnya tadi. Nah, caranya di sini, ini dibiarkan ini ya. Yang pertama ini, lalu pilih artikel text, lalu upload. Nah, pastikan tadi karena nomor 53 ini ID-nya, maka cari juga yang nomor 53. Nah, ini nomor 53 ya. Oke, setelah itu open. Nah, ini file yang tidak punya identitas yang kita akan kirimkan ke reviewer. Klik continue. Nah, setelah itu di sini bisa mengedit nama filenya. Ya, jika tidak ya langsung saja klik continue, tidak masalah. Nah, lalu kalau tidak ada file pendukung langsung saja klik complete ya. Nah, seperti ini. Nah, kita pastikan ini file asli yang punya identitas, makanya jangan dicentang karena kapan dicentang itu akan terkirim juga. Jadi cukup mencentang yang baru kita upload ya. Nah, setelah ini dipastikan. Setelah itu klik send to review. Nah, secara otomatis kita tidak lagi berada di submission, tapi kita sudah berada di review. Nah, di sini nanti ada dua hal yang perlu diperhatikan juga. Ini ada round 1. Nah, round 1 itu bisa menugaskan langsung 2 orang reviewer. Nah, apa fungsinya untuk menambah round 2? Nah, misalnya jika kita sudah menugaskan 2 reviewer, nanti reviewer 1 menolak, reviewer 2 menyetujui. Makanya kita butuh round 2 untuk menugaskan lagi 1 orang reviewer agar kita untuk dalam mengambil keputusan yang mana yang terbanyak, apakah menolak atau menyetujui. Nah, itulah fungsinya. Salah satu fungsinya untuk menambah round 2. Nah, tapi kalau langsung disetujui 2 orang reviewer langsung menyetujui, maka tidak perlu menugaskan lagi. Kecuali ada hal-hal lagi yang masih perlu di review, ya boleh, itu tidak masalah mau menambah round
2, 3 dan seterusnya, tidak masalah. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini tadi yang tidak ada identitasnya. Nah, selanjutnya menambahkan reviewer. Nah, caranya kan sudah masuk di meja review ceritanya ini. Nah, untuk menambah reviewer di sini ada bagian add review. Nah, di sini silakan teman-teman klik add review. Nah, biasanya kita ya minimal 2 orang ya. Nah, saya akan menugaskan yang pertama ini misalnya ya. Karena apa yang perlu dipertimbangkan dalam penugasan reviewer di sini ya, tadi kan sudah kita baca ini judulnya apa isinya. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah kesesuaian judul ini, judul artikel dengan latar belakang pendidikan reviewer. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Jangan artikelnya bercerita tentang IPA lalu reviewernya teknik, background teknik. Jadi mestinya dari IPA juga atau sains. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Setelah itu kita pilih add reviewer. Nah, saya pilih di sini. Nah, diklik ya, lalu select reviewer. Nah, di sini perlu dipertimbangkan ini berapa lama waktu untuk dilakukan konfirmasi ya oleh reviewer bahwa mereka akan siap menerima atau menolak. Ini batas konfirmasinya. Nah, ini batas atau deadline penyelesaian tugas sebagai review atau mereview deadline-nya. Nah, di sini diubah apakah 2 minggu atau 3 minggu, itu tergantung keputusan teman-teman pengelola jurnal ya. Tapi jangan terlalu cepat karena nanti reviewernya tidak bisa menyelesaikan. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian selanjutnya ya double blind ya, biasanya kita menggunakan ini tipenya. Ya, artinya ya disembunyikan antara penulis dengan reviewer, begitu pula sebaliknya. Nah, di bagian bawah sini jika memiliki review form bisa memilih, tapi jika tidak punya review form atau form review tidak masalah, pilih aja none ya, karena ini banyak cara. Biasanya ada yang mencantumkan di sini, ada juga yang tidak. Yang tidak biasanya ya memberikan form dalam bentuk format Word. Nah, untuk contoh ini saya sudah menyiapkan form review langsung dari OJS-nya. Nah, setelah itu klik add review. Nah, ini artinya sudah ada 1 orang review. Nah, saya ingin menambahkan lagi 1 orang review karena ya minimal 2 orang untuk tahap pertama. Nah, siapa yang saya sesuaikan ya. Nah, ini oke. Selanjutnya select, pilih view form. Oke. Nah, jadi sudah ada 2 orang. Inilah minimal 2 orang ini yang akan dijadikan sebagai review. Jika dua-duanya nanti menyetujui ini, maka tentu artikel itu bisa accepted. Tapi kalau hanya salah satunya, maka kita harus menambah lagi round 1 untuk menugaskan review. Nah, setelah di review, maka reviewer nanti mengirim di sini masing-masing. Jadi 2 nanti. Nah, tinggal diklik complete di sini nanti. Oke, sini tinggal klik complete. Nah, itu ya untuk cara kerja tugas editor atau section editor untuk seri 1. Nah, ini nanti teman-teman masih berlanjut ya, karena kita harus menunggu dulu hasil reviewer baru bisa dilanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Nah, nanti setelah ini kita akan sambung di seri kedua. Itu teman-teman, semoga bermanfaat untuk bagaimana cara kerja section editor atau editor board dalam Jurnal Manajemen Sistem untuk seri pertama sampai di sini. Nanti kita lanjut
bagaimana accepted, bagaimana kinerja setelah ini dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.